Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita atas kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Dan kita telah sampai pada athar yang ke-10. Athar ini berjudul Iltimasul Ma'adhir. Artinya adalah mencari uzur. Penulis mengatakan qala Abu Qilabah Abdullah bin Zaidin al-Jurmi. Berkata Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jurmi, idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahul udhra jahdaka fa illam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Idza apabila balagaka sampai kepadamu an akhika dari saudaramu syai'un sesuatu takrahuhu yang kamu tidak sukai, faltamis lahul udhra jahdak, maka carilah untuknya uzur, carilah untuknya alasan-alasan, jahdak dengan kesungguhanmu. Fa illam tajid lahu udhran, dan jika kamu tidak mendapatkan untuknya satu uzur atau satu alasan, faqul fi nafsik, maka katakanlah dalam dirimu, la'alla li akhi, barangkali saudaraku itu memiliki uzran, yaitu uzur la a'lamuhu, yang aku tidak mengetahuinya. Athar ini dinukil dari kitab Al-Hilyah karya Abu Nuaim. Kemudian Syekh memberikan komentar, farqun baina man yabdhuru jahdahu filtimasil udhri li akhihi wa man yakhtaliqul akadhiba wa yaftarit tuhama wa yuhammilu qawla akhihi aw fi'lahu ma la yahtamil. Sangat berbeda antara orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya untuk mencari uzur bagi saudaranya dengan orang yang membuat kedustaan-kedustaan dan mereka-reka berbagai tuduhan serta membawa perkataan saudaranya atau perbuatan saudaranya itu kepada pemahaman atau kepada makna yang tidak dikandungnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, athar ini menjelaskan tentang salah satu akhlak yang sangat mulia di dalam kita bergaul, di dalam kita bermuamalah dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang beriman. Abu Qilabah mengatakan bahwasanya jika kita mendapati pada diri saudara kita ada satu perkataan darinya atau ada satu perbuatan yang dia lakukan yang kita tidak sukai, yang kita tidak setuju dengannya, yang kita anggap itu buruk, atau yang kita anggap itu menyinggung perasaan kita, maka dalam kondisi itu hendaklah kita berusaha untuk mencari uzur,
untuk mencari alasan-alasan, sehingga ya menjadikan kita memaafkan saudara kita tersebut. Dan apabila kita tidak mendapatkan untuknya satu alasan yang kita anggap bisa membenarkan perkataan saudara kita itu atau perbuatan saudara kita itu, maka katakan kepada diri kita, mungkin saudara kita itu punya uzur, punya alasan yang tidak kita ketahui. Sehingga dengannya kita tetap bisa memaklumi, kita tetap bisa memaafkan saudara kita tersebut, dan tentu saja kita bisa tetap menjaga hubungan baik kita dengan saudara kita itu. Kemudian dalam komentarnya Syekh mengatakan, ya, hal ini berbeda dengan orang yang justru selalu membuat kedustaan-kedustaan, mencari-cari kesalahan, bahkan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk ya, kepada saudaranya, atau membawa satu perkataan dari saudaranya, satu perbuatan dari saudaranya kepada pemaknaan, kepada maksud yang buruk. Padahal perkataan atau perbuatan dari saudaranya itu tidak mengandung hal yang demikian sama sekali. Nah, inilah asar yang sangat luar biasa ya, sangat ya penting sekali dalam hal kita berakhlak baik ya, kepada sesama saudara kita. Itu selalu berusaha untuk mencari uzur bagi saudara-saudara kita yang barangkali kita anggap melakukan satu keburukan, satu kesalahan. Kemudian yang berikutnya, asar yang ke-11 berjudul Man syaghala an nafsihi bi'aibil akharin. Artinya adalah orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain dari dirinya sendiri, daripada dirinya sendiri. Penulis mengatakan, An Abdillah ibni Muhammad ibn al-Kawwa, dari Abdullah bin Muhammad ibn al-Kawwa, annahu qal, bahwasannya ia berkata Rabi' ibni Khasyam, berkata kepada Rabi' bin Khasyam, ma naraka ta'ibu ahadan wala tadhummuhu. Mengapa kami tidak pernah melihatmu menjelek-jelekkan seseorang atau mencela seseorang, ya, menyebut kekurangan atau aib seseorang, dan tidak juga engkau mencela seseorang. Faqal, maka Rabi' mengatakan, wailak ya ibnal Kawwa, celaka dirimu wahai ibnul Kawwa, ma ana an nafsi biradin, aku sendiri tidak ridho dengan diriku. Fa'atafarragu min dhanbi ila hadithin nas, hingga aku kemudian membiarkan dosa-dosaku untuk sibuk dengan membicarakan orang lain. Inna nasa khafullaha ta'ala ala dhunubin nas. Sesungguhnya manusia atau kebanyakan dari manusia itu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa orang lain. Wa aminuhu ala nufusihim, sementara mereka merasa aman dari Allah, merasa aman dari Allah atas
diri-diri mereka sendiri. Athar ini dinukir dari kitab Al-Hilyah karya Al-Imam Abu Nuaim. Kemudian dalam komentarnya Syekh mengatakan haqqan fakam min unasin tafarragu li'uyubil akharin wa nasu uyuba anfusihim min tarkin liwajibatin wartikabin limanhiyatin. Haqqan, alangkah benar betapa banyak dari manusia yang sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang lain dan dia melupakan kekurangan diri-diri mereka sendiri berupa meninggalkan hal-hal yang wajib atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, athar ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita lebih memperhatikan, lebih sibuk, lebih fokus kita dengan dosa-dosa kita, dengan kekurangan-kekurangan kita. Dan kita tidak sibuk dengan kekurangan dan aib-aib orang lain. Orang yang sibuk dengan aib, sibuk dengan kekurangan orang lain, maka dia akan menjadi orang yang suka mencela, suka menghina, suka merendahkan, suka menggunjing, ghibah. Padahal dia sendiri tentu saja pasti banyak sekali aib-aibnya, banyak sekali kekurangan-kekurangannya, banyak sekali dosa-dosanya. Oleh karena itu ketika dikatakan kepada Rabi' bin Khathyam ini, mengapa dia tidak pernah mencela, kenapa dia tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, maka dia mengatakan, aku sendiri merasa tidak rela, tidak ridho dengan diriku sendiri. Artinya bahwa diriku ini juga masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang harus aku perbaiki, sehingga untuk apa saya meninggalkan dosa-dosa saya sendiri untuk kemudian sibuk membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, kemudian ada yang menarik di sini dari perkataan Rabi' bin Khathyam. Jadi kebanyakan manusia itu justru takut kepada Allah atas dosa orang lain. Seakan-akan dosa orang lain itu akan dibebankan kepadanya. Sehingga ia selalu membicarakan kekurangan dan dosa-dosa orang lain. Si fulan dia melakukan ini, si fulan melakukan itu, dia berbuat ini, dia berbuat itu. Yang dibicarakan adalah dosa-dosa orang lain. Sementara mereka atau banyak dari manusia itu justru merasa aman atas dosa-dosa mereka sendiri, dan ini tidak benar. Karena kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosa kita, bukan dosa-dosa orang lain. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita, bukan kita takut kepada Allah atas dosa-dosa orang lain. Maka subhanallah, perkataan dari Rabi' bin Khathyam ini sangat luar biasa, menggambarkan kepada kita bagaimana kecenderungan dari kebanyakan manusia, yang ini tentu saja harus kita waspadai agar kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Itu saja yang bisa kita baca pada video kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.